golok dan sebagian kalau ada rezeki bisa saya salurkan ya buat bangun tubuh, buat siswa-siswa saya nanti waktu pengesahan kurang mampu, dan pengesahan tidak ada, ataupun membantu saudara-saudara di sekitar saya yang mungkin membutuhkan dana. Apa pendapat Mas tentang YouTubers yang mencari penghidupan di PSHT dengan membuat konten ya segala macam ini Mas? Kan banyak. yang penting jangan materi baku ataupun materi yang benar-benar dirahasiakan di PSHT. Tapi kalau hanya sekedar di luaran sana, orang-orang yang tadinya awam yang di pelosok-pelosok desa ataupun di mana-mana itu yang belum tahu tentang PSHT, akhirnya karena melihat video PSHT tertarik dan ikut latihan PSHT. Menurut saya pribadi, selama tidak memuat konten inti atau materi PSHT dan hanya bersifat edukasi, ya tidak apa-apa. Dulu tidak ada FB, tidak ada YouTube, tidak ada Instagram dan lain-lain. Dan sekarang zaman sudah berubah, sudah maju. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi tentunya kita juga harus bijak dalam bermedia sosial. Apa yang diperbolehkan dan apa yang memang tak pantas untuk diketahui untuk umum. Jika ada dulur dari warga PSHT bilang mencari hidup kok di PSHT lewat YouTube, itu juga kemungkinan ada benarnya, tapi juga mungkin ada alasan tersendiri. Saya tidak akan membicarakan dulur PSHT lainnya yang berprofesi sebagai YouTuber. Saya akan bercerita tentang diri saya sendiri. Tahun 2010 saya mulai aktif di tempat latihan, ya seperti warga pada umumnya datang ke tempat latihan. Dan di tahun 2011 saya mulai berani menerima calon siswa baru dan melatih sendiri di rumah saya. Dan mungkin dengan adanya media sosial ini saya bisa mengembangkan PSHT di daerah saya hingga tertarik untuk mengikuti latihan. Dan syukur alhamdulillah, puji syukur karya Allah Subhanahu wa taala, dari tahun 2011 sampai 2021 siswa saya tidak pernah putus. Sampai saat ini masih bertahan. Saya menjadi pelatih tetap 10 tahun lur. 10 tahun itu bukan jangka yang pendek, jangka yang panjang. Saya masih bisa membantu adik-adik kita jika ada kendala dalam keuangan untuk proses pengesahan. Saya masih bisa membantu dalam arti kata tidak meminjamkan. Saya membantu dengan dana pribadi saya. Mungkin ada yang bertanya, selama menjadi pelatih tetap selama 10 tahun, apakah tidak dapat uang? Apakah tidak kaya? Mungkin semua atau seluruhnya warga PSHT yang menjadi pelatih tetap pasti tahu bahwa kita melatih siswa itu gratis, tidak dapat apa-apa. Terus kenapa mau? Terus apa yang didapat? Sampai sekian lama mau dan sudi menjadi pelatih. Kalau saya pribadi, jawabnya adalah kepuasan batin. Saya hidup di Provinsi Lampung. Penduduk pribuminya tanpa dijelaskan sudah tahu kan bagaimana kota Lampung itu. Keras lur. Setelah sekian lama latihan, mereka bisa disahkan. Disitulah rasa kepuasan itu bisa terbayar lunas. Dan siswa saya dulu, sebelum menjadi siswa, sebelum menjadi warga PSHT, mempunyai latar belakang yang bermacam-macam dan berkarakter berbeda-beda. Dan setelah menjadi warga PSHT, mereka mengutamakan akhlak budi pekertinya yang luhur. Di situ saya merasa bangga sekali.
Jadi saya tidak segan-segan membantu mereka yang mungkin kedua orang tuanya ya dari kalangan bukan orang mampu. Maka dengan segala apa yang saya bisa, pasti saya membantu mereka agar menjadi warga PSHT. Tentunya ya melalui seleksi seperti niat, disiplin, dan lain-lain. Jadi jelas ya lur, saya menjadi YouTuber ini bukan hanya mencari hidup di PSHT, tapi tujuan saya ini, jika saya diberi rezeki lebih lewat YouTube ini, saya mungkin lebih mudah untuk membantu saudara-saudara lainnya yang membutuhkan, untuk membantu sarana ibadah, untuk umum, dan lain-lain. Doakan saya lur, semoga channel ini bisa berkembang, dan saya pasti tahu kok batas-batas mana yang boleh ditayangkan dan mana yang tidak pantas untuk dilihat untuk umum. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya lur. Dan jangan lupa kalau ada iklannya jangan di skip. Ya, ini namanya Mas Rahmat. Ya, dia itu waktu ikut latihan PSHT kelas berapa Mas kamu? Saya ikut PSHT itu kelas 3 SMP. Dari kelas 3 SMP ikut apa namanya latihan pencak silat PSHT. Jadi orang tuanya itu mengeluarkan dana cuman sedikit sekali, tidak sampai 200.000. Nyampe Mas? Enggak mas. Nggak nyampe 200.000. Kedua orang tuanya membantu Mas Rahmat ini. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Iya. Jadi Mas Rahmat ini sama sekali biaya pengesahan tidak meminta dari orang tuanya, karena ya berhubung ya terus terang saja Mas Rahmat ini ya bukan dari keluarga mampu. Jadi dari keluarga kurang mampu. Jadi saya ya berusaha, karena dia rajin latihan tidak pernah bolos, mau hujan mau panas mau apapun dia tetap semangat latihan, ya ikut atlet sering. Jadi saya mau membantu saudara Rahmat ini agar dia bisa menjadi warga PSHT. Saya membantu keuangannya tanpa pamrih. Ya saya bicara seperti ini ya untuk Motivasi. memotivasi. Ya semoga dulu